Api Alas Wetan. Sekali lagi, kekuatan kerisuk Mageni berhasil menyelamatkan nyawaku dan Cahyo. Niat kami untuk menyelamatkan Pak Le malah berbalik dengan Pak Le yang menyelamatkan kami lagi. Aku mendengar cerita bahwa Mbah Jiwo mengaktifkan kekuatan kerisuk Mageni untuk memulihkan keadaan Pak Le yang sebenarnya jauh lebih parah dari kami. Saat ini Pak Le dan Mbah Jiwo tengah beristirahat sembari mengumpulkan kembali tenaganya. Dirga, Guntur, tidur aja. Gantian Mas Danan sama Mas Cahyo yang jaga. Nggak apa-apa, Mas. Kami belum ngantuk kok. Iya, belum ngantuk. Tapi bentar lagi udah mau pagi. Jangan sampai besok kamu malah kecapean. Kami tahu mereka bukannya tidak lelah. Tapi serangan gendok ireng tadi membuat kami semua khawatir akan serangan lainnya. Baru saja Cahyo berbicara. Mulai terlihat cahaya muncul dari ufuk timur. Tidak kami sangka pagi datang secepat ini. Masih jam segini kok sudah ada matahari saja. Guntur merasa ada yang aneh dari ucapan Dirga. Ia pun mencari pohon tertinggi di sekitarnya dan memanjat setinggi yang ia bisa. Bukan, itu bukan matahari, itu api. Cahyo pun menyusul Guntur dan memastikan arah cahaya itu. Weh, benar, itu api. Api yang sama dengan yang membakar setan kuntet itu. Kang Jawir yang tengah tertidur, ia pun terbangun. Nyai Runtak yang menyadari itu juga keluar dari gubuk. Ritual sudah dilakukan. Ternyata tanpa Sugi, Gendok Ireng, dan kita, ritual itu tetap bisa dilakukan. Aku menyaksikan wajah Kang Jawir dan Nyai Runtak terlihat gelisah. Sepertinya mereka sangat sadar betapa mengerikannya bila ritual itu sudah selesai. Apa kita harus ke sana, Kang Jawir? Ritual ini seharusnya berjalan selama 3 hari. Sebaiknya kita ke sana dengan kondisi yang paling baik. Kita persiapkan semuanya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Aku menangkap perkataan itu semua sebagai tanda bahwa kami harus beristirahat dan mempersiapkan benar-benar fisik dan mental kami. Danan, Panjul, bangun weh. Makan dulu, terus berangkat. Terdengar suara seseorang membangunkanku dan Cahyo. Aku menyadari suara itu dan segera memaksa mataku untuk terbuka. Pak Le, Pak Le sudah pulih. Aku langsung terbangun, menyadari Pak Le sudah bisa beraktivitas. Cahyo melirik sebentar dan kembali nyaman dengan sarungnya. Ya sudah Nan, kita tebak-tebakan. Gorengan pasti udah habis duluan. Cahyo bukannya terbangun, malah mengubah posisi tidurnya. Jul, awas kowe Jul. Kowe ora bakal bagian iwak lho. Pak Le mengancam sembari bergegas meninggalkan kami. Mendengar ucapan itu, Panjul panik dan buru-buru terbangun menuju tempat aroma masakan yang tercium dari luar. Sekali lagi aku menghela nafas melihat tingkah mereka berdua. Walau bertingkah begitu, sebenarnya Cahyolah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le. Hanya masakan sederhana, beberapa hewan hutan yang dibakar, dan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Gubuk Nyai Runtak bahkan tidak menyimpan rempah ataupun bumbu masakan. Kami memang tidak menuntut masakan apapun, tapi setidaknya masakan kali ini bisa mengisi perut kami untuk menghadapi Empu Jendrik dan yang lainnya. Saat itu matahari sudah berada di atas kepala. Namun suasana benar-benar seperti pagi buta dengan kabut yang sejak tadi semakin menebal. Merasa takut keadaan akan semakin memburuk, kami pun memutuskan untuk berangkat tepat saat selesai makan. Tapi saat hendak meninggalkan gubuk, tiba-tiba kabut terasa semakin tebal.
Hati-hati, kabut ini tidak wajar. Semuanya mendekat, jangan jauh-jauh. Pak Lek tersadar bahwa tebalnya kabut ini bahkan membuat kami kesulitan melihat satu sama lain. Kang Jawir memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Ia beberapa kali merabah pohon-pohon dan dedaunan dengan wajah gelisah. Sial maneh teh, kita nggak bisa kemana-mana. Kabut ini benar-benar menutup alas wetan. Kang Jawir seketika membuat kami panik. Pak Lek segera mengambil posisi duduk bersilah dan melepaskan sukmanya dari raganya. Aku pun melakukan hal serupa untuk mengecek keadaan dari atas hutan. Dan benar, seluruh hutan ditutup oleh kabut tebal. Hanya beberapa pucuk pohon tertinggi yang terlihat dari atas. Kabut ini menutupi seluruh hutan. Cahyo pun mencoba menaiki pohon dan mencari kemungkinan mereka untuk pergi. Ia menajamkan telinga dan menciumnya. Kabut gaib. Aku bahkan tidak mencium dan mendengar suara hewan hutan. Kita terjebak. Entah berapa kali Pak Lek membacakan mantra dan doa untuk menghilangkan tabir gaib. Tapi semua itu sia-sia. Jagat menggunakan kemampuannya untuk melintasi alam lain. Tapi yang terjadi di alam sana juga sama. Seluruh kabut menutupi hutan ini dari dua sisi. Persiapan kami sia-sia. Kami menduga kabut ini sudah dipersiapkan sejak keris Embo Jantrik tadi menghabisi gendok ireng. Berjam-jam kami mencari cara untuk menghilangkan kabut ini, tapi semua sia-sia. Di tengah kebingungan kami, samar-samar terlihat bayangan dari balik kabut. Besar, bayangannya itu begitu besar. Mungkin hampir sebesar pohon yang tumbuh di hutan ini. Matanya menyala menembus kabut, dan ia mengarah ke arah kami. Raksasa lagi. Guntur berteriak. Aku pun memperingatkan mereka semua. Hati-hati. Walau sosok itu mendekat, entah mengapa aku tidak merasakan adanya ancaman. Lagi pula makhluk itu berjalan dengan perlahan ke arah kami. Itu, di sana. Dari arah raksasa itu, samar-samar aku mendengar suara yang tidak asing. Suara seorang perempuan. Nan, kayaknya aku nggak asing sama suaranya, Nan. Akhirnya wujud raksasa itu terlihat menyeruak dari balik kabut. Sosok raksasa dengan wajah datar. Tubuhnya seperti batu yang keras dan menggendong sesuatu. Ada dua orang yang berjalan di dekatnya. Dari merekalah suara tadi berasal. Jul, aku nggak salah lihat, Jul. Embo Nan, bisa jadi ini ilusi buatan Embo Jantrik. Dua perempuan itu menemukanku dan segera berlari ke arahku. Mas Danan. Itu Naya. Di sebelahnya ada ibuku. Jelas aku tidak langsung mempercayainya. Gubuk ini ada di tengah hutan. Dan mereka datang bersama dengan sosok raksasa. Naya, gak mungkin kamu, Naya. Mendengar ucapanku, ibu mencubit pipiku dengan wajah kesal. Hati-hati lho nek ngomong. Wis ado-ado tekan kene, malah dingonoke. Jelas sekali, itu adalah suara dan kebiasaan ibu. Tapi gimana kalian bisa sampai di sini? Iya, Bude. Kenapa bisa ada di sini? Sabar, Mas. Naya juga tahu Mas Danan pasti bingung. Biar Naya ceritain. Naya bercerita bahwa beberapa hari kebelakangan, ia mendapat mimpi mengenai Bukit Batu. Mimpi yang seolah benar-benar nyata. Hal itu membuat Naya memutuskan untuk mendatangi Bukit Batu bersama Nyai Kirana ibunya Danan, sekaligus menyekar ayah Danan. Dan hal yang tidak mereka sangka terjadi di sana. Dari kuburan pusaka ayah Danan terlahir sosok yang mereka lihat saat ini. Naya menamainya Buto Kendil. Ia terus menggendong kendil. Kendil itu besar di punggungnya. Ibu menjelaskan pada aku. Aku sangat tidak menyangka dengan kejadian ini. Baiklah, mungkin aku percaya.
bahwa ada sosok yang terlahir dari pusaka Bapak. Tapi apa alasan sampai mereka datang ke tempat berbahaya ini? Tapi kenapa kalian sampai ke tempat ini? Di sini terlalu bahaya. Naya yang meminta ke ibu, Mas. Ia berbicara bahwa dalam mimpinya ia ditemui oleh 3 orang. Seorang kakek tua, seorang pendekar, dan seorang yang mirip dengan Danan, tapi lebih berumur. Mereka mengatakan bahwa Buto Kendil terlahir karena sebuah tujuan. Satu yang Naya yakin. Keberadaan Buto Kendil dibutuhkan oleh Danan dan yang lainnya. Pak Lek menatap sosok raksasa yang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun itu. Ia tidak berkomunikasi di antara mereka. Namun tiba-tiba, Pak Lek tersenyum dan tertawa melihat sosok itu. Tahu apa yang terjadi setelahnya. Buto Kendil itu tertawa merespon ekspresi Pak Lek. Tawa itu membuat aku merasa dekat dengannya. Setelah beberapa lama, aku menyadari bahwa senyuman itu sangat mirip dengan senyum Buto Lireng. Jadi kamu Buto Kendil? Salam kenal ya. Buto Kendil hanya tertawa ringan menyambut ucapanku. Sepertinya ia memang sosok yang baru lahir dan belum mengenal bahasa. Buto Kendil menurunkan kendil di punggungnya, seolah meminta kami untuk masuk ke dalamnya. Setelahnya ia menatap ke arah kami, melihat api yang menyala di alas wetan. Maksudnya, kami diminta masuk ke sini? Iya, Mas Danan. Kami bisa sampai ke sini juga itu dengan cara begitu. Aku menoleh kepada Cahyo dan yang lainnya. Apa mungkin ini adalah jalan untuk kami sampai ke tempat ritual? Aku ikut. Iya, sepertinya aman. Aku juga ikut ah. Guntur menimpali Cahyo. Melihat yang lain tidak keberatan, aku pun setuju untuk menumpang pada Buto Kendil itu. Tapi sepertinya ada sedikit perubahan rencana. Guntur, Dirgah, apa kalian bisa tinggal di gubuk ini? Harus ada yang menjaga Naya dan ibu. Dirga sih nggak keberatan. Tapi apa di sana Mas Danan nggak kesulitan? Mas Danan akan lebih kesulitan bila tidak yakin bahwa Naya dan ibu tidak dalam keadaan aman. Mendengar penjelasanku, Dirga dan Guntur terlihat setuju. Saat itu Jagat juga mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah lukanya pulih. Bila kami sudah bisa mengatasi kabut ini, ia akan segera menyusul melalui jalur gaib. Guntur, Kang Jawir nitip Nyai Runtak juga ya. Jangan sampai dia kenapa-napa. Tenang saja Kang Jawir, serahkan saja sama Guntur. Hehehe. Kalau kita selamat, Kang Jawir janji akan ngajarin satu jurus hebat buat kamu, Guntur. Mendengar perkataan itu, tiba-tiba sandal jepit lusuh menghantam kepala Kang Jawir. Plak! Apa kamu bilang? Itu muridku. Kamu jangan macam-macam ya. Tingkah laku mereka cukup membuat kami terhibur. Bahkan Buto Kendil ikut tertawa dengan suaranya yang berat. Entah mengapa, sepertinya tawa Buto Kendil akan menjadi salah satu suara favoritku. Panggon Demit. Dengan bantuan Buto Kendil, kami menerobos kabut hutan menuju arah yang kami sendiri tidak mengerti. Entah bagaimana Buto Kendil bisa yakin dengan arah yang ditujunya. Tak sedikit ranting-ranting pohon berjatuhan dan beberapa pohon tumbang akibat Buto Kendil. Walau begitu, kami tahu ia sudah sebisa mungkin berusaha untuk memilih jalur yang aman. Dengan bantuan Buto Kendil, tidak membutuhkan waktu lama sampai kami mencapai sebuah tempat yang dipenuhi bebatuan besar. Saat mencapai tempat itu, Buto Kendil yang penuh tawa kini memasang muka seramnya dengan nafas yang menderu. Langkah Buto Kendil terhenti saat ada sesuatu yang melayang ke arahnya. Ia tidak sempat menghindar, namun dengan sigap ia menangkap benda besar yang membuat Buto Kendil itu terhenti. Tubuh Buto Kendil bergetar. Ia baru menyadari benda yang ia tangkap adalah kepala. Kepala bangsa Buto seperti dirinya. Itu akan terjadi padamu.
Terdengar suara dari dalam susunan batu dan api yang digunakan untuk ritual. Kami semua pun memilih untuk turun dan mencoba membaca situasi. Tidak usah khawatir. Setelah ini, biar menjadi urusan kami. Kang Jawir yang baru saja turun, tiba-tiba gemetar dengan pemandangan yang ada di depannya. Kita terlambat. Prabu Sudrokolo sudah bangkit dan menuju ke sini. Kang Jawir tubuhnya gemetar. Api menyala begitu besar dari tengah hutan yang saat ini menyerupai alun-alun gaib. Ada beberapa bekas bangunan di sana. Sesuatu yang membuat aku tidak tahu alasan apa yang membuat seseorang tinggal di tempat seperti ini. Seolah menyambut kami, ratusan kepala manusia terlempar di udara dan jatuh ke sekitar kami. Itu semua ulah dedemit berwujud aneh yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat itu. Setan-setan itu bukan dari zaman ini. Belum sempat menanggapi ucapan Pak Le, tiba-tiba kabut hutan tersibak dengan tetesan darah yang menghujani kami semua. Sudah kubilang, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku. Terdengar suara Kanjeng Nyai Rasmono yang muncul dengan wujud yang sangat berbeda. Ia datang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang membuat semua mata kami terbelalak. Nafasku menderu seolah ingin mendekat sedekat mungkin dengan Nyai Rasmono. Tapi kecantikan Nyai Rasmono seketika dinodai dengan sebuah tendangan dari nenek tua yang melompat dan mendarat di wajahnya. Brak! Tidak mungkin Kang Jawir takluk padamu. Nyai Runtak masih jauh lebih cantik darimu. Mendengar ucapan Nyai Jambrong, Kang Jawir semakin meneguhkan hatinya. Ilmu kanuraganya membuatnya tidak terpengaruh oleh sihir Nyai Rasmono. Jangan samakan aku dengan nenek cacat itu. Brak! Sebuah tendangan kembali menghajar Nyai Rasmono. Kali ini serangan itu berasal dari Kang Jawir dengan wajah penuh amarah. Siapa yang sudah bilang dia nenek cacat? Kang Jawir marah berteriak. Sudah jelas ia sangat marah dengan hinaan Nyai Rasmono. Semua jangan menoleh ke arah setan perempuan itu. Kita serahkan mereka berdua pada Nyai Jambrong dan Kang Jawir. Kami pun berlari maju, dan sosok yang pernah gagal kami kalahkan sudah di hadapan kami. Ia berjalan dengan bungkuk, tetap dengan bagian tubuh mayat yang ada di tangannya. Ki Among Mayit. Cahyo terhenti melihat sosok itu. Jelas saja ia gentar. Serangan kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sebelum terjadi pertarungan di antara kami, tiba-tiba sebuah api besar menyala membakar sosok makhluk bungkuk itu. Kau masih hidup. Hidup atau mati, aku tidak akan menjadi setan seperti kalian. Aku dan Cahyo cukup lega saat mengetahui ilmu geni Baraloka Pak Le bisa bekerja mewakili Ki Among Mayit. Sepertinya kami bisa terus berlari menghadapi sosok yang paling mengerikan di antara mereka. Empu Jandrik. Berbeda dari terakhir kami melihatnya, Empu Jandrik seperti sudah sepenuhnya menjadi setan. Saat ini ia memiliki 4 tangan yang tetap menggenggam keris berwarna merah padam. Wajahnya rusak, menyisakan taring yang panjang di mulutnya. Matanya terbelalak tanpa ada kelopak mata lagi yang menutupinya. Di belakangnya sudah ada pasukan setan aneh yang siap untuk berperang. Dalam hitungan detik, wajah mengerikan Empu Jandrik sudah ada di hadapanku bersama 2 tangannya yang menahan tanganku. Aku tidak mampu melawan, sementara kedua tangan Empu Jandrik yang lainnya menggenggam keris dan bersiap menusukkan ke kepalaku. Danan! Cahyo melompat ke arahku, namun ia terpental dengan sosok yang tidak bisa ia temui wujudnya. Aku terjatuh dengan tangan Empu Jandrik yang belum menusukkan kerisnya padaku. Sesuatu menahan dari belakang. Menyingkir! Bah Jiwo teriak
yang menggunakan pusaka cemetinya untuk menahan tangan Empu Jandrik. Jelas aku tahu, itu bukan cemeti biasa. Aku memutar tubuhku dan berusaha melepaskan diri. Empu Jandrik berganti mengincar Mbah Jiwo yang menyegel tangannya. Tapi serangannya seketika dihantam oleh sosok makhluk berkepala kerbau. Ki Mahesa Ombo. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo berusaha menghadapi serangan-serangan tak kasat mata yang hanya mengandalkan firasatnya. Sayangnya, masih banyak serangan yang mendarat di dirinya. Tak mau mengambil resiko, aku pun segera memanggil Nyi Sendang Rangu untuk ikut dalam pertarungan ini. Mantra leluhurku aku bacakan, dengan keris raga sukma aku letakkan di hadapanku. Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan, ketoh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tak lagi hadir dengan wujud yang anggun, Nyi Sendang Rangu segera melesat menuju Empu Jandrik dan mencengkram wajahnya. Aku yakin Nyi Sendang Rangu sudah merasakan kengerian dari bencana ini. Empu Jandrik terlihat kesakitan. Nyi Sendang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan. Namun itu tidak lama, sampai Nyi Sendang Rangu terpental dengan sosok-sosok tak kasat mata yang menghantamnya. Nyi Sendang Rangu. Aku mencoba menghampirinya. Tidak pernah aku melihat Nyi Sendang Rangu terluka semudah ini. Danan, gunakan wewangian Ki Laksamana. Benar, aku memiliki benda itu. Benda yang dipinjamkan Gama untuk keadaan seperti ini. Aku pun membuka botol kecil yang aku simpan di sakuku, hingga aroma rempah-rempah yang menyengat tercium menyatu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Cahyo mundur mendekat ke arahku saat menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Bagus, Nan, bagus. Wujud mereka mulai terlihat. Aku mengatur nafasku sambil menyaksikan kemunculan orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat dan menyerang kami. Mereka adalah pengikut Nyai Rasmono yang kesetanan. Nyi, apa mereka masih manusia? Tidak, Danan. Jiwa mereka sudah menjadi setan seperti apa yang mereka puja. Di tempat ini, sulit bagi Nyi Sendang Rangu untuk mewujudkan wajah ayunya. Dosa makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya membuat wajahnya mencerminkan keburukan mereka. Urus saja Empu Jandrik sialan itu. Makhluk-makhluk bodoh ini biar aku yang membereskan. Cahyo berteriak dan segera memanggil wujud roh Wanasura. Danan setuju dan mengajak Nyi Sendang Rangu menghadapi Empu Jandrik lagi. Sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku bersama Nyi Sendang Rangu dan Mbah Jiwo bersama Ki Mahesa Ombo benar-benar kewalahan melawan Empu Jandrik. Belum ada satupun pertanda dari pertarungan kami yang menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sementara langit semakin gelap dan api di sekitar tempat ini menyala dengan semakin membara. Wanasura mengamuk, melumat makhluk-makhluk jelmaan pengikut setan-setan itu. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mati. Nyai Rasmono yang kami kira akan kalah dengan mudah oleh Nyai Jambrong, dia masih melawan. Bahkan kain hitamnya sudah melilit ke pepohonan, seolah menjebak Kang Jawir dan Nyai Jambrong. Aku khawatir sepertinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan benar saja, tepat saat malam mencapai pekatnya, Empu Jandrik melompat menjauh dari kami semua dan berdiri di sebuah bekas bangunan batu besar di dekat altar. Mundur, mundur. Empu Jandrik memerintahkan entah pada siapa. Tapi beberapa saat kemudian, Ki Among Mayit dan Nyai Rasmono mundur dan berpindah ke sebelah Empu Jandrik. Kami semua bingung dengan apa yang mereka lakukan. Namun aku merasa yakin bahwa akan terjadi hal yang berbahaya setelah melihat tingkah laku Buto Kendil
yang kekuatannya setengah mati. Hati-hati, kita berkumpul. Benar saja, api membakar tanah tempat kami berpijak. Panasnya hampir tidak tertahan dan membuat kami sulit bernafas. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu tidak lagi mampu mengimbangi panasnya api ini. Saat kami merasa api ini akan menjemput ajal kami, tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku sempat mengira bahwa aku kehilangan kesadaran. Namun saat mendengar suara yang lain, aku menyadari kami terselamatkan oleh sesuatu. Suara panas api menderu bahkan terdengar dari tempat kami. Namun tak sedikit pun panas api itu mencapai kami. Nyi Sendang Rangu, kita ada di mana? Temanmu menyelamatkan kami, Danan. Kita berada di dalam kendinya. Tunggu, jadi Buto Kendil menyelamatkan kami. Lalu apa yang terjadi dengan Buto Kendil? Saat suara bara api mulai menghilang, Nyi Sendang Rangu mencari tahu keadaan di luar dan memberi tanda bahwa api itu sudah menghilang. Benar saja, saat kami keluar, seluruh tempat ini menjadi hitam dengan api yang membakarnya. Hanya tersisa 3 setan busuk itu yang berdiri dengan aman di salah satu batu. Masih ada api di sekitar mereka yang seharusnya tidak lama lagi akan padam. Buto Kendil! Cahyo menoleh ke arah sosok yang menyelamatkan kami. Keadaannya mengenaskan. Tubuhnya menghitam hangus, sembari meringkuk memeluk kendi yang melindungi kami tadi. Jantungku berdegup. Aku tidak menyangka ia sampai berkorban seperti ini untuk kami. Buto Kendil! Buto Kendil! Aku berusaha mencoba mencapai wajahnya. Namun saat aku menaikinya, tiba-tiba ia terbangun dan berdiri. Buto Kendil, kamu masih hidup? Aku hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Aku melihat ke arah bahu dan tubuhnya. Semuanya menghitam. Namun sepertinya tidak ada luka pada dirinya. Ia malah tertawa sembari memukul badannya dengan lengan kirinya. Tunggu, wajah itu sepertinya tidak asing. Rupanya Nyi Sendang Rangu merasakan hal yang sama. Mungkin kita bisa menyebutnya titisan Buto Lireng. Nyi Sendang Rangu segera melayang dan menyentuh dahi Buto Kendil. Buto Lireng datang dan menjaga Bukit Batu. Sedangkan dia adalah roh Bukit Batu itu sendiri. Wajar ia sekuat itu. Terpaan matahari, badai, petir, selama ribuan tahun sudah ia rasakan. Nyi Sendang Rangu berusaha mencari tahu tentang Buto Kendil. Kami mendengar penjelasan itu dengan kagum. Sepertinya Bapak bersemayam di tempat yang tepat. Sepertinya ada yang mau kau berikan untuk Danan. Mendengar ucapan itu, Buto Kendil mencoba merogoh kendil yang melindungi kami tadi. Sepertinya kendil itu punya ruangan sendiri yang tidak kami mengerti. Sebuah kotak batu kecil ia berikan kepadaku. Ukurannya hanya seujung jari Buto Kendil itu. Aku pun menerima dan membukanya. Ada 3 buah permata kecil di dalamnya. Apa ini? Pak Lek dan Mbah Jiwo menghampiriku mencoba mencari tahu benda apa yang aku terima. Ia menyentuh dan menerawangnya. Setelah itu, Mbah Jiwo pun memperingatkan kepadaku untuk menunjukkan keris raga sukmaku. Danan, tunjukkan keris raga sukmamu. Aku mengeluarkan keris raga sukma dan menunjukkannya pada Mbah Jiwo. Ia menunjukkan jarinya pada sebuah ukiran yang berujung pada 3 cekungan berwarna emas. Mungkin ketiga permata ini adalah bagian dari keris ini. Ia pun memintaku untuk memasang ketiga permata itu di keris raga sukma. Aku pun menurutinya dan memasang ketiga batu berwarna merah, biru, dan hijau itu. Seketika keris raga sukma bersinar sesaat. Aku merasakan ada kekuatan yang menyatu dengan keris raga sukma. Sepertinya ada kekuatan besar yang merasuk. Tapi aku yakin bukan itu saja guna permata itu.
Lebih baik cari tahu tentang pusakamu nanti. Api itu mulai padam dan ketiga setan itu sudah mulai kelaparan, mau mengunyah kita. Benar saja apa kata Nyai Jambrong. Empu Jandrik, Ki Among Mayit, dan Kanjeng Nyai Rasmono terlihat berbeda. Matanya hanya tertuju pada kami, tanpa berkedip sedikit pun. Sembah aku. Seketika terdengar suara dari dalam tanah. Makhluk berwujud manusia besar memanjat dari dalam tanah yang terbakar. Tubuhnya menghitam bekas nyala api dengan pakaian mirip raja-raja zaman dulu. Kekuatan mengerikan datang bersamanya. Ada makhluk-makhluk dari dalam tanah mencoba keluar mengikutinya. Panggon Mayit, alam ini akan dikuasai oleh mereka. Mendengar ucapan Kang Jawir, aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya ia memang menunggu aba-abaku. Jul, jangan menahan diri. Aku dan Pak Le menaiki tubuh Wanasura bersama Cahyo. Dengan sekuat tenaga, Wanasura melempar tubuhku dengan sekuat tenaga ke arah Empu Jandrik. Api Geni Baraloka menyelimuti tubuhku, dan kilatan cahaya menyelimuti keris Raga Sukma. Cerang! Kerisku beradu dengan keras dengan keris Empu Jandrik. Walau bisa menahannya, ia terpental dengan tenaga Wanasura yang melontarkanku. Hanya segitu, ucap Empu Jandrik sambil menyeringai. Seranganku sama sekali tidak melukainya. Tapi aku juga tersenyum. Suara teriakan bersama jatuhnya sosok pria bertubuh bungkuk dari batu itu. Senyum Empu Jandrik seketika menghilang begitu saja. Tidak mungkin kau bisa menyentuhku. Aku menunjukkan tubuhku yang masih terbakar Geni Baraloka. Ilmu api Pak Le bisa membakar Ki Among Mayit tadi. Kerisku menancap begitu saja di tubuh Ki Among Mayit dengan api Geni Baraloka yang menyelimutinya. Menyadari hal itu, Pak Le yang juga sudah tiba juga membakar keris sukma geninya dan menebas Ki Among Mayit dengan bilah hitamnya. Sakit. Sakit itu tidak cukup untuk menghentikan penderitaan warga desa. Melihat hal itu, Kanjeng Nyai Rasmono mendekat dan bersiap melilitkan selendangnya pada kami. Namun Nyi Sendang Rangu sudah bersiap menghadangnya dengan raut wajah yang menjijikan. Wajahnya meleleh seperti lilin hitam. Minggir kau makhluk menjijikan. Jangan mengelak. Ini adalah wujud dosa-dosamu. Ia pun menangkap selendang hitam Nyai Rasmono, menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Di bawah, Kang Jawir dan Nyai Jambrong sudah bersiap dengan jurus yang menghantamkan Nyai Rasmono. Bodoh, ilmu kalian tidak akan berguna. Nyai Rasmono yang sepertinya memang tidak merasakan dampak dari jurus itu. Tapi ia tidak sadar. Tangannya sudah terikat oleh tasbih yang selama ini selalu terikat di tangan Nyai Jambrong. Ia mencoba melepaskannya, tapi selalu gagal. Selama tasbih itu terikat, serangan Kang Jawir dan Nyai Jambrong berhasil melumpuhkan Nyai Rasmono. Kekuatan hitamnya menghilang perlahan, dampak dari tasbih yang mengikatnya. Pak Le membaca sebuah mantra, sementara Nyai Sendang Rangu menyentuh wajah Nyai Rasmono. Sakit. Teriakan itu keluar bersamaan dari mulut Ki Among Mayit dan Nyai Rasmono. Api hitam membakar Ki Among Mayit hingga tubuhnya habis terbakar. Sementara kutukan Nyi Sendang Rangu menyiksa pikiran Nyai Rasmono hingga tidak lagi bisa merasakan apapun. Melihat hal itu, Empu Jandrik kesal. Ia mundur ke arah Prabu Sudrokolo yang sudah berdiri di hadapan kami semua. Makhluk rendah, berani-beraninya kalian melawan. Prabu Sudrokolo berbicara. Mendengar itu, Cahyo maju bersama Wanasura. Sejak diciptakan, manusia adalah makhluk paling mulia.
tidak pantas direndahkan oleh kalian. Prabu Sudrokolo melihat ke sekitarnya dan tidak mendapati pengikut-pengikutnya berada di tempat ini. Mana yang lain? Mana Gandara Barua? Gandara Barua sudah mati. Semua pengikutmu sudah menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Dan Gandara Barua sudah mati oleh mereka. Wajah Prabu Sudrokolo terlihat geram. Sepertinya ia tidak menyangka kebangkitannya akan disambut dengan hal seperti ini. Sepertinya kematian Gandara Barua membuatnya cukup kaget. Kalau begitu, biar mereka, makhluk dari alamku yang mengisi tanah ini. Prabu Sudrokolo berucap bersama munculnya manusia-manusia hitam bermata merah yang merayap dari tempat kemunculannya. Itu, apa itu? Setan? Setan yang tidak memiliki hak di bumi dan terus menolak kematian. Panggon Demit adalah ritual untuk menjadikan tanah ini tempat untuk mereka. Kang Jawir menjelaskan pada Cahyo. Kami semua terpaksa menghadapi makhluk itu dan mengembalikannya ke dalam lubang. Namun semakin banyak dari mereka yang datang ke alam ini, aku yakin mereka tidak akan berhenti sampai kami mengalahkan Prabu Sudrokolo. Aku pun memberi isyarat pada Pak Lek dan Cahyo untuk menyerang iblis itu. Kembali ke alammu, setan brengsek! Cahyo berteriak yang membacakan ajian penguat raga ke tubuh Wanasura dan menghajar Prabu Sudrokolo. Tapi itu sia-sia. Sama seperti melawan Gandara Barua, serangan kami sama sekali tidak membuatnya bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Empu Jandrik kembali menyerang kami dengan kekuatan yang berlipat. Aku dan Pak Lek kewalahan menahan serangan dari kerisnya yang terbakar dengan api yang begitu panas. Cahyo terpental begitu jauh hanya dengan sedikit gerakan Prabu Sudrokolo. Aku dan Pak Lek pun mulai terpojok. Sementara yang lain tidak mampu membendung setan-setan yang keluar dari dalam tanah itu. Pak Lek, ini gimana? Ya kalau Pak Lek tahu, kita tidak akan terdesak seperti ini, Nan. Tak lama kemudian aku dan Pak Lek terhempas dengan pukulan dari dua tangan lain dari Empu Jandrik. Pukulannya begitu kuat hingga darah segar bermuncratan dari mulut kami. Sialnya, Empu Jandrik tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melompat untuk menghunuskan kerisnya ke wajahku. Dengan sekuat tenaga, aku menangkis serangannya dan menahan keris itu mencapai wajahku. Pak Lek, tolong! Pak Lek berusaha untuk berdiri, tapi sepertinya luka yang ia derita juga cukup parah. Ujung keris merah padam itu menyentuh pipiku dan mulai membakar. Tapi saat tenagaku mulai habis, aku mendengar sebuah suara yang memberiku sedikit harapan. Cering! Suara itu gelang Gengge. Tapi tidak mungkin. Kami terlalu jauh dari mereka. Sebelum keris Empu Jandrik menembus wajahku, makhluk hitam besar menerjangnya dan mengusir Empu Jandrik dari atasku. Itu Meong Hideng. Aku menoleh ke arah makhluk itu datang dan terlihat Gama yang tengah berlari menghampiriku. Maaf Danan, kami terlambat. Ia berteriak sembari menjulurkan tangannya, membantuku berdiri. Tapi... Aku meraih tangannya sembari bingung dengan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Tak lama setelahnya kedatangan Gama, Jagat muncul dari dalam kabut dengan terengah-engah. Sepertinya tenaganya benar-benar habis. Mas Jagat yang menjemput kami. Aku melihat dari jauh saat tubuh Cahyo ditarik oleh seseorang berambut panjang, menyelamatkannya dari pukulan Prabu Sudrokolo. Budi juga di sini. Gama mengangguk dan memastikan kondisi tubuhku. Kupikir
titisan wewe gombel adalah masalah terbesar yang pernah ada. Sekarang aku tersadar bahwa dunia ini begitu luas. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Kalau begitu, sekarang aku perkenalkan. Itu Prabu Sudrokolo, makhluk yang kembali dari neraka. Api besar membara dari tubuh Empu Jandrik membuat Meong Hideng kembali menjauh. Tapi satu yang aku tahu, Empu Jandrik gentar dengan keberadaan hewan besar itu. Sayangnya Empu Jandrik tahu bahwa Gama adalah empu dari Meong Hideng. Diam-diam ia mencari celah memutari pepohonan dan menyerang Gama. Belum sempat aku menahan serangan itu, tiba-tiba seorang menghajar Empu Jandrik dengan keras. Jangan sentuh Gama! Dia Budi yang dengan sigap melindungi Gama. Tak jauh dari dirinya terlihat Cahyo yang terjatuh setelah diselamatkan oleh Budi. Mamang Gondrong, kalau nolongin yang niat dong. Jangan dilempar begitu saja. Berisik. Melihat kedatangan mereka, sepertinya aku mendapatkan harapan untuk menyelesaikan pertarungan ini. Budi, bisa bantu mereka. Tolong urus makhluk bertangan 4 itu. Budi mengangguk. Sementara itu, Pak Le telah selesai memulihkan dirinya dan memberi isyarat kepada Cahyo. Kalau begitu, biar aku yang menemani Mamang Gondrong. Setelahnya aku dan Gama berlari menuju Prabu Sudrokolo yang sudah berniat menghabisi Nyai Jambrong dan yang lain. Tidak kusangka, walaupun tidak bisa melukai Prabu Sudrokolo, Nyai Jambrong masih bisa mengalihkan semua serangan iblis itu, walau dengan susah payah. Wanasura, kerahkan semua kekuatanmu. Cahyo berteriak yang memberi isyarat pada Wanasura untuk kembali ke tubuhnya. Bersama dengan itu, tiba-tiba Kliwon muncul dari pepohonan dan melompat menyentuh tangan kanan Budi. Aku tahu, saat itu Kliwon tengah meminjamkan kekuatannya pada Budi. Jangan menahan diri. Geni Baraloka akan memulihkan setiap luka kalian. Dua pukulan keras menghantam Empu Jandrik yang membuatnya terpental. Ia membakar dirinya dan menyerang Budi dan Cahyo. Tapi mereka tidak gentar. Tidak ada satupun luka yang bertahan lama dengan geni Baraloka yang menyelimuti mereka. Dengan kelincahan mereka, semua serangan keris Empu Jandrik dapat mereka hindari. Cahyo pun menghimpun tenaga pada kakinya dan menendang Empu Jandrik hingga terpental. Tapi belum sempat tendangan itu mementalkannya, Budi menangkap tangan Empu Jandrik dan menariknya hingga putus. Manusia brengsek. Budi pun tidak mau melewatkan kesempatan itu. Ia melempar kembali tangan itu kepada Empu Jandrik dan mengincar bagian tubuh lain. Jangan sadis-sadis. Cahyo berteriak yang melihat Budi tengah gagal memisahkan kepala Empu Jandrik dan hanya mendapatkan segenggam rambutnya. Berisik. Kalau tidak suka pergi saja, bertarung sama monyet. Budi yang kembali menghindari keris Empu Jandrik dan menusukkan kukunya di bahu bekas lengan yang terputus itu. Empu Jandrik benar-benar kesakitan. Cahyo pun menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menghantamkan pukulannya di wajah makhluk itu dan membuatnya tersungkur di tanah. Gak mau. Monyet alas wetan, serem-serem. Budi mendengar itu sembari melihat ke arah Kliwon. Iya, benar juga. Melihat Empu Jandrik mulai terdesak, Pak Le ikut bergabung dalam pertarungan dengan menahan keris Empu Jandrik. Budi kembali memutuskan satu tangan milik Empu Jandrik tanpa ampun, sementara Cahyo menangkap kepala Empu Jandrik dari belakang. Api hitam membara bersama mantra yang dibacakan Pak Le dari luka yang ia sayatkan di tubuh Empu Jandrik. Tolong Prabu, tolong. Teriakan itu semakin keras saat keempat tangannya sudah terlepas dari tubuhnya. Pak Le mundur, tak terbiasa dengan pemandangan itu. Tapi teriakan Empu Jandrik terhenti tepat saat tangan Cahyo meremas kepala Empu Jandrik
dan memecahkan isi kepalanya itu. Krak! Bola mata makhluk itu keluar dari tempatnya bersama darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Budi yang melihat itu menatap pada Cahyo. Kau bilang aku sadis. Raungan Meong Hideng terdengar ke seluruh hutan, berusaha menghindar dari cakaran Prabu Sudrokolo yang tidak kalah menyeramkan dari cakarannya. Nyi Sendang Rangu mencoba memberikan kutukan pada Prabu Sudrokolo, namun semua itu tidak berarti. Kutukan mana yang lebih menyakitkan dari neraka? Prabu Sudrokolo menantang. Kedua makhluk seperti Meong Hideng dan Nyi Sendang Rangu tidak mampu melukai Prabu Sudrokolo. Lantas apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya? Tenang, Danan. Pasti ada cara untuk mengalahkannya. Gama berucap. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mengamati situasi. Permata itu, Danan. Bajiwo berteriak yang sedang sibuk bersama Kang Jawir dan Nyai Jambrong mengusir setan-setan hitam kembali ke dalam lubang. Benar juga, aku belum menggunakan kekuatan dari permata yang diberikan oleh Buto Kendil. Mungkin aku harus mencoba membaca mantra yang diturunkan oleh leluhurku sekali lagi. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Nyi Sendang Rangu terlihat aneh saat aku mengucapkan mantra itu sekali lagi. Ia menghampiriku mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebuah permata berwarna biru menyala. Aku merasakan sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhku. Danan, hentikan. Ini tidak benar. Aku diperingatkan oleh Nyi Sendang Rangu. Kuku di tanganku semakin tajam dengan taring yang mulai memanjang. Berbeda dengan saat bersatu dengan Eyang Widarba dulu. Kini pikiranku pudar, seolah sesuatu mencoba mengendalikanku. Akhirnya, kau mencoba menjadi salah satu dari kami. Prabu Sudrokolo berteriak. Nyai Jambrong ikut mendekat. Ia merasakan kekuatan yang meluap dari tubuhku. Ini kekuatan Jagat Segoro Demit. Apa? Jagat Segoro Demit? Bagaimana mungkin keris Raga Sukma menyimpan kekuatan seperti ini? Nyi Sendang Rangu menurunkan hujannya semakin deras. Aku pernah mendengar, ia pernah meredakan Eyang Widarba yang mengamuk dengan hujannya. Tapi kali ini sepertinya tidak berdampak banyak. Aku ingin mengamuk sejadi-jadinya. Entah kepada siapa aku akan mencengkeramkan cakar ini. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara yang membuat aku sadar sepenuhnya. Cering, cering. Itu suara gelang Gengge Gama. Ia membunyikan gelang itu sembari bersimpuh membacakan doa. Entah mengapa, aku seolah melihat seseorang yang berada di sekitarku. Seseorang yang berjalan dengan sorban putih menuju ke Prabu Sudrokolo. Setelahnya, semua pandanganku menjadi putih. Sekarang, Danan! Gama berteriak. Saat ini hanya keberadaan sosok berjubah putih itu dan suara Gama yang menjadi acuanku untuk melangkah. Seketika hanya Prabu Sudrokolo yang terlihat di hadapanku. Aku pun melompat setinggi-tingginya dan menghunuskan kerisku ke tubuh Prabu Sudrokolo. Berbeda dengan sebelumnya, kini kerisku mampu menembus tubuhnya dengan mudah. Tidak mungkin. Harusnya kesadaranmu sudah termakan oleh kekuatan itu. Prabu Sudrokolo tidak percaya. Ada suara Meong Hideng di dekatku. Namun aku tidak melihatnya. Sepertinya ia juga menyerang Prabu Sudrokolo bersama Nyi Sendang Rangu. Mungkin penglihatanku saat ini adalah cara yang Gama lakukan agar aku tidak termakan oleh kekuatan ini.
Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan bentuk tubuh yang aku miliki sekarang, aku bisa dengan lincah menaiki tubuh Prabu Sudrokolo. Aku menancapkan keris Rogo Sukmo ke tubuhnya berkali-kali, dan terkadang melampiaskan amarahku dengan menggigit telinganya hingga terputus. Prabu Sudrokolo tidak diam saja. Ia menangkap tubuhku dan membantingku sekuat tenaga hingga beberapa tulangku retak. Namun aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelahnya, aku kembali berdiri sekali lagi dan berusaha memisahkan kepala Prabu Sudrokolo dengan kerisku. Persis seperti kami mengalahkan Gandara Barua. Tapi rupanya itu tidak mudah. Walau begitu, entah mengapa aku memikirkan cara yang lebih dari itu. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma. Sebuah mantra yang membuat keris ini memancarkan kilatan putih. Tidak seperti biasanya. Kali ini, keris Raga Sukma seolah memanjang dengan cahaya yang menyelimutinya. Danan, Wanasura dan Kliwon akan menahan kedua tangannya. Samar-samar aku mendengar suara Cahyo. Aku akan mencoba mengalihkan pikirannya. Kali ini, suara Nyi Sindang Rangu kembali terdengar. Mendengar hal itu, aku pun melesat mengincar jantung Prabu Sudrokolo. Tapi sebelum aku mendapatkan seranganku ke sana, terlihat sosok Meong Hideng tak jauh di bawah kakiku. Ia seolah ingin menunjukkan titik lain yang harus aku serang. Aku mendarat di punggung Meong Hideng dan ia melemparkanku tepat ke arah Prabu Sudrokolo. Kini aku berada tepat di depan matanya. Aku tidak akan mati. Setelah kalian tidak mampu bergerak, akan kulumat kalian semua. Anjing sudah terpojok, hanya bisa menggonggong. Aku segera menancapkan keris Raga Sukma ke dahinya. Sembari menjatuhkan diri ke tanah, aku menarik keris Raga Sukma untuk terus memotong tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Brak! Suara keras terdengar dari jatuhnya tubuh Prabu Sudrokolo. Aku tidak lagi melihat sosoknya, hanya warna putih di sekitarku dan suara ramai dari segala sisi. Perasaan berkecamuk memenuhi pikiranku. Entah aku merasa bisa mengamuk kapan saja. Pak Le, ini ajian Segoro Demit. Bagaimana menghentikannya? Kalau sampai Danan mengamuk, nyawa kita dalam bahaya. Tolong Pak Le, tolong Danan. Terdengar suara semua orang yang khawatir dengan sosokku saat ini. Aku merasa beruntung tidak bisa melihat mereka. Jika itu terjadi, mungkin aku akan melukai mereka. Tapi setelah cukup lama, perlahan suara itu semakin menghilang bersama bau wewangian yang aku kenal. Itu adalah wewangian yang aku simpan. Kini aromanya begitu kuat, bersama dengan alunan doa yang aku tebak berasal dari Gama. Danan! Danan! Cahyo berada di hadapanku dengan wajah yang cemas. Aku mencoba berdiri, tapi rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Tenang dulu, Nan. Biar Pak Le obati dulu. Aku tersadar dengan sosok Prabu Sudrokolo yang tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi sayangnya, aku masih merasakan bahaya dari tubuh itu. Panjul, hati-hati, Jul. Cahyo dan Budi berdiri tepat di hadapan Prabu Sudrokolo, bersiap dengan apapun yang terjadi. Dan benar saja, asap hitam kembali mengepul dari belahan tubuh Prabu Sudrokolo. Sudah kubilang, aku tidak bisa mati lagi. Prabu Sudrokolo mulai memulihkan dirinya lagi. Cahyo menelan ludah. Aku pun tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Tapi setelah beberapa lama, tubuh Prabu Sudrokolo tidak lagi menyatu. Kami sempat heran dengan hal itu. Namun hal itu terjawab dengan sosok yang terlihat melayang di atas kami semua. Sosok perempuan dengan rambut berantakan dan wajah kurus mengerikan. Nyai Kunti. Aku menebak sosok itu. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan memang tidak melihat dia di tempatnya lagi. Saat aku mencari ke sisi lain,
terlihat tak jauh dari posisi Gama, ia sedang bersama dengan Mas Linggar dan Mas Linus. Kali ini wajah Mas Jagat terlihat pucat. Sepertinya ia terlalu memaksakan diri. Kembalikan mereka ke dalam lubang. Aku akan mengunci mereka semua. Ucap Mas Linus yang kesadarannya dikuasai oleh pusaka pisau batu. Tanpa sempat bertegur sapa, Cahyo segera melibas setan-setan hitam itu kembali ke lubangnya. Tidak mungkin aku kalah dari setan rendah sepertimu. Nyai Kunti tidak membalasnya, ia malah melayang meninggalkan Prabu Sudrokolo yang terkena kutukan dan mendekat ke arah Gama. Jadi ini keturunan ulama pengembara itu. Gama menelan ludah melihat sosok Nyai Kunti di hadapannya. Budi yang khawatir ingin segera menyusul, tapi Cahyo menahannya. Katakan padanya, terima kasih. Kata Nyai Kunti yang perlahan menghilang begitu saja. Meong Hideng menerjang tubuh Prabu Sudrokolo hingga kembali ke dalam lubang. Api besar kembali membara saat tubuh itu jatuh ke dalamnya. Tidak, aku tidak mau kembali ke tempat itu. Tidak, jangan. Linus segera berlari menuju batu altar dan menancapkan pusaka pisau batu itu di sana. Perlahan, tanah di sekitarnya mulai bergerak menutup lubang itu. Bebatuan ikut berjatuhan seolah menjadi batas perbedaan antara kedua alam ini. Apa sudah selesai? Cahyo bertanya. Hujan Nyisendang Rangu mulai berhenti. Kliwon kembali ke wujud kerannya dan Wanasura kembali ke tubuh Cahyo. Hal itu seolah memberi jawaban atas pertanyaan Cahyo. Pak Le, apa kejadian tadi menandakan Nyai Kunti sudah tenang? Linggar bertanya pada Pak Le. Pak Le menghela nafas. Sepertinya ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maaf Linggar, saya tidak tahu. Tapi satu yang pasti, ia sudah tidak terikat dengan keluarga Sasena. Doakan saja dia ya. Meong Hideng mulai menghilang di kegelapan hutan. Gama dan Budi terlihat kelelahan setelah apa yang terjadi tadi. Nyi, apa setelah ini masalah yang dimaksud sudah selesai? Ia menoleh ke beberapa arah dan menceritakan prasasti hutan keramat sudah tidak lagi menyala. Sudah, kamu bisa beristirahat. Naya sudah menunggumu. Nyai, Kang Jawir teh jadi murid Nyai Jambrong saja, boleh kan? Murid kepalamu. Jadi badut di pasar lebih pantas buatmu. Semua terlihat kelelahan di tempat itu. Perlahan kabut mulai menghilang bersama terbitnya matahari pagi. Aku mulai bisa berdiri, namun sepertinya tulangku membutuhkan waktu untuk pulih. Tenagaku habis. Ilmu lintas alamku gak bisa dipakai lagi, kata Mas Jagat dengan wajahnya yang sangat pucat. Aku mendekat pada Mas Jagat, salah seorang yang berperan besar menyelamatkan alam ini. Tenang saja Mas Jagat. Kita kan punya teman lagi yang bisa memulangkan kita. Aku menoleh ke arah Buto Kendil yang masih sibuk memainkan kendinya. Dari sebuah kendi kami muncul. Suara tawa Guntur dan Dirga menyambut kami yang pulang dengan babak belur. Di belakang mereka, tengah berdiri seorang yang paling ingin aku temui. Matanya terlihat khawatir saat melihat aku menggantung sebelah tanganku. Mas Danan tangannya. Gak apa-apa, udah diobatin sama Pak Le. Rupanya, jawaban singkatku tidak semata-mata membuat Naya tenang. Ia membawaku masuk ke gubuk dan mengobatiku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bingung harus berbicara apa. Sungguh aku kebingungan bila harus menghadapi air mata wanita. Bisa-bisanya Tole, buat Naya menangis. Tiba-tiba ibu menyusul sembari menjewer telingaku. Aduh, sakit toh Bu. Pokoknya
habis ini kamu pulang ke desa Kandimaya. Diam dulu di sana sampai Naya ngelihat kamu benar-benar pulih. Ya, sepertinya aku tidak punya pilihan. Ucapan ibu memang tidak bisa dilawan. Terlebih lagi air mata Naya sudah berganti dengan senyuman yang manis setelah melihat tingkah ibu. Danan, aku kembali dulu ya. Gama yang menongolkan wajahnya ke dalam gubuk. Aku pun berusaha berdiri dan ikut keluar menemui mereka. Terima kasih ya. Sekali lagi kami merepotkan kalian. Gak masalah. Toh kalian juga sudah membantu kami dengan masalah leweng sasar. Mas Jagat yang mulai pulih pun sudah mulai membaca sebuah ajian. Sekumpulan kabut putih mulai muncul di sekitarnya. Kita pergi sekarang. Gama dan Budi berjalan menuju kabut itu. Cahyo mendekat sembari melambaikan tangan ke mereka berdua. Mamang Gondrong, kalau ke Klaten, jangan lupa mampir ya. Sekali lagi kau memanggilku Mamang Gondrong, ku lumat kepalamu. Haha, ojo sadis-sadis Mamang Gondrong. Walau begitu, Cahyo masih terus menertawakannya sembari mengantar kepergian mereka. Kamu itu, Jul. Dia sudah membantu kita sampai sebegitunya. Jangan sampai ledekanmu itu membuat kamu lupa sama nama aslinya loh. Gak mungkin lah, Nan. Aku lupa sama namanya. Seorang pendekar gila yang terlahir di hutan Pasudan, Jalu Kertarajasa.